Shalom Bapak Ibu, masih bersama saya Pak Slamet Riyadi dalam program Pagi Menyapa. Dan sebelum saya lanjutkan, mohon izin kami untuk menyampaikan atau mengajak Bapak Ibu semuanya untuk selalu mengucap syukur pada Tuhan bahwa pada hari ini, pagi ini, Bapak Ibu semuanya dan juga kami berada di sini dalam keadaan sehat, dalam keadaan nikmat untuk menikmati kehidupan ini, itu semuanya berkat Tuhan. Bapak yang terkasih, untuk pagi ini saya akan nge-share ataupun mengajak Bapak Ibu merenungkan topik yang saya bawakan adalah mensikapi perubahan zaman yang sangat pesat, canggih, dan modern. Namun sebelumnya, saya mengajak Bapak Ibu untuk kita menghadap Tuhan, kita berdoa. Semoga renungan pagi ini nanti semuanya bisa berjalan dengan baik. Berdoa, saya hantarkan. Tuhan, kami hadir ke hadirat-Mu pagi ini yang cerah ini untuk memuji dan mengucap syukur kepadamu. Pagi ini kami mengucap syukur masih diberikan kesehatan dan masih diberi kesempatan menikmati kehidupan kami. Semua ini hanya karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Tuhan, pagi ini kami hendak merenungkan bagaimana mensikapi kondisi dan situasi perubahan zaman yang sangat cepat dan pesat ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami selalu dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak yang terkasih, perubahan atau perjalanan waktu sampai saat ini kalau kita merasakan perubahan yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat canggih. Baik itu dari sisi semua sisi kehidupan, baik dari sisi teknologi informasi, baik dari sisi yang lain. Sehingga kalau perubahan ini tidak bisa kita ikuti atau tidak kita sikapi, ya nanti kita akan kerepotan sendiri. Bapak yang terkasih, bersyukur kalau kita mengalami beberapa perubahan ataupun bisa mengikuti perubahan-perubahan zaman yang sedang kita hadapi pada saat ini. Saya terakhir tahun 1963. Jadi saya pun juga mengalami beberapa perubahan-perubahan yang kita alami. Contoh saja di bidang IT, teknologi informasi. Dulu sebelum ada HP, iPhone, kita sering mendengarkan radio. Radio juga sudah tergeser. Sekarang sudah ada televisi. Televisi pun sekarang sudah eranya digital. Semuanya ini adalah perubahan yang sangat pesat. Dulu ketika kita masih kecil, saya mengalami juga, belajar menggunakan penerangan pakai teplok ya. Wah, Bapak Ibu dimanapun berada, mungkin ada yang nggak tahu teplok atau sentir gitu. Teplok sentir itu ya sebuah alat yang dikasih minyak, ada sumbunya, dihidupkan pakai api untuk penerangan. Tetapi dengan bergesernya waktu perubahannya sangat cepat ini, itu sudah tergerus dengan lampu. Lampu dulu kalau sudah mereknya Philips, Bolam, itu sudah luar biasa. Itu pun juga tergerus dengan perubahan yang sangat cepat. Sekarang modelnya TL, ya,
LED yang sangat-sangat terang. Saya teringat dulu ketika masih muda gitu ya, dapat surat gitu. Wah, kalau dapat surat, apalagi suratnya surat kilat begitu, wah sangat senang sekali. Tapi sekarang dengan pergeseran waktu zaman yang sangat pesat ini, dengan satu iPhone, handphone, sekarang tidak usah dengan cara-cara yang seperti itu, tetapi dengan SMS sekarang sudah tergusur dengan WA, dengan FaceCall, dengan YouTube dan sebagainya. Kalau kita itu mau mencari informasi-informasi yang terkini, tidak usah susah, tidak usah cari koran, tapi dengan YouTube itu sudah bisa terinformasikan dengan baik. Bapak yang terkasih, perubahan-perubahan ini tidak akan bisa kita elakkan, tidak bisa kita tolak, tetapi harus kita hadapi dan kita sikapi. Karena mau tidak mau, semuanya ini tetap harus kita lakukan ataupun kita alami. Ada pendapat seorang tokoh, Bapak Ibu dimanapun berada, ini kita sampaikan. Saya senang dengan kalimat ini, tokoh ini. Tokoh ini menyampaikan kurang lebih tahun 1900-an, 1960-an. Beliau mengatakan bahwa, saya sampai agak apal ini perubahan kata kalimat ini, saya senang dengan kalimat ini. Bahwa perubahan adalah hukum kehidupan. Barang siapa yang tidak mau melakukan perubahan, maka mereka akan kehilangan harapan. Mungkin Bapak Ibu yang terkasih, pagi menyapa, ada yang tahu ini pendapat dari siapa, tokoh siapa? Ya, betul. Dia adalah dari John F. Kennedy, Presiden United States of America. Dia menyampaikan kepada rakyatnya, mengatakan bahwa perubahan adalah hukum kehidupan. Artinya, perubahan-perubahan sekarang itu hukum yang harus dilakukan. Artinya kita tidak akan bisa mengelak. Contoh saja, misalkan aja Bapak Ibu kalau dulu sering dapat wesel kiriman gitu, wah senang sekali ya. Sekarang kan kiriman-kiriman uang dengan transaksi keuangan dengan satu iPhone yang handphone itu bisa dilakukan. Baik transaksi pengiriman, baik transaksi pembayaran dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal ini yang kita rasakan adalah perubahan-perubahan zaman yang sekarang ini sangat pesat sekali. Saya akan mengambil contoh yang real saya hadapi, Bapak Ibu yang sekalian yang saya hormati. Dulu ketika saya masih belum purna begitu, kalau di ASN itu ada yang namanya program TPP, program tambahan penghasilan pegawai. Tambahan penghasilan pegawai itu mereka harus mengisi dengan aplikasi. Kalau satu bulan harus bisa melakukan pekerjaan 5.000 JPL. Itu harus dilakukan. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah untuk melakukan transfer teknologi itu yang agak sulit. Dulu ketika pertama-tama diimplementasikan, dijalankan, pada susah, pada protes, bingung, susah dan sebagainya. Tetapi ketika teknologi itu dikuasai dan kita bisa menggunakan, dengan minum kopi aja kita bisa menginput aplikasi itu. Saya tadi menyampaikan bahwa perubahan adalah hukum kehidupan. Kalau tidak bisa melakukan perubahan adalah kehilangan harapan. Itu artinya bahwa kalau Bapak Ibu tidak bisa menginput aplikasi itu, ya kita tidak bisa mendapatkan yang namanya PTP itu. Itu yang saya maksudkan, bahwa perubahan sekarang ini adalah yang sangat pesat, sangat cepat, dan ini pun tidak bisa kita elakkan, tidak bisa kita pungkiri bahwa ini harus kita sikapi. Hanya dengan perubahan-perubahan ini saya mengambil tema dengan renungan ini, bahwa perubahan ini harus kita sikapi. Mensikapi perubahan zaman yang sangat-sangat cepat, sangat-sangat
canggih, dan sebagainya. Ada 3 tips Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan perubahan-perubahan ini, suka tidak suka, mau tidak mau, harus kita hadapi, harus kita ikuti, dan tentunya harus kita sikapi. Yang kedua adalah bahwa kemajuan teknologi dan lain sebagainya ini bisa kadang-kadang berdampak positif dan negatif, tinggal kita mau melakukannya, kita menggunakannya dengan HP dan lain sebagainya, IT yang sebuah canggih. Kalau kita tidak bisa menggunakan dengan baik, ya nanti akhirnya kita ini sisi positif. Misalkan aja putra-putra kita, anak kita selalu memegang HP, belajarnya agak terlena dan sebagainya. Ini kadang-kadang yang negatif. Dan yang ketiga adalah bahwa dengan kemajuan teknologi ini yang sangat pesat, sangat cepat, jangan sampai kita menjadi budak teknologi. Tetapi teknologi ini kita gunakan dengan baik, kita implementasikan dengan baik, tentunya dengan hal-hal yang positif. Bapak Ibu yang terkasih, yang dimanapun berada dalam program Pagi Menyapa ini, karena kita menjadi orang Kristen, bahwa Alkitab adalah pegangan kita, Alkitab adalah tuntunan kita. Sehingga ada 3 ayat yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu, untuk bisa kita selalu mensikapi kita itu menghadapi perubahan zaman ini. Karena perubahan zaman itu ini tidak akan bisa kita elakkan, perubahan zaman ini harus kita sikapi dengan baik, maka kita jadi orang Kristen. Ada 1 hal. Yang pertama adalah ikuti jalan Tuhan. Di Kejadian 50 ayat 19 dan 20. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku ini adalah pengganti Allah. Yang kedua adalah, memang kamu telah mereka rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yang kedua adalah dari Yakobus, ini menjadi kekuatan kita juga, bahwa harus banyak berdoa untuk mengetahui apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Jadi kita selalu berpegang pada Alkitab, kita orang Kristen, kita harus bersyukur dan juga terus memohon selalu dalam lindungannya. Dan yang ketiga adalah sabar dan tekun. Artinya dalam situasi kondisi seperti ini, yang pertama tadi harus kita sikapi, harus kita ikuti, tetapi semuanya harus kita kita harus berserah, kita berdoa dengan kesabaran dan ketekunan. Sehingga kesimpulan dapat renungan pada pagi ini adalah bahwa 1, perubahan-perubahan ini tidak akan bisa kita tolak. Terus ada perkembangan zaman dari sisi-sisi kehidupan, khususnya teknologi informasi. Yang kedua, perubahan itu tidak bisa kita hindari. Yang ketiga, harus kita sikapi, tentunya dengan mensikapi yang baik sesuai dengan jalan Tuhan. Harus ikuti dengan jalan Tuhan, harus banyak berdoa dan sabar dan tekun. Bapak Ibu yang terkasih, dalam program Renungan Pagi Menyapa ini, semoga semuanya dapat kita ambil hikmahnya, yang mana perubahan-perubahan ini tidak akan bisa kita elakkan. Perubahan-perubahan ini tidak bisa kita hentikan, tetapi perubahan-perubahan harus kita sikapi. Seperti yang dikatakan oleh seorang tokoh tadi, bahwa perubahan ini adalah merupakan hukum kehidupan. Barang siapa yang tidak mau melakukan perubahan, maka mereka akan kehilangan harapan. Yang terkasih, ini yang dapat kami sampaikan. Semoga renungan-renungan singkat ini bisa memberikan pencerahan kita bahwa dengan perubahan-perubahan zaman sekarang ini,
harus kita sikapi dengan baik. Jadi malah kita berdoa, kita hantarkan, semoga kita selalu dalam lindungannya. Mari kita berdoa. Bapa, kami hadir kembali ke hadirat-Mu. Kami berserah dan selalu mohon penyertaan-Mu dan perlindungan-Mu pada kondisi perubahan zaman yang sangat cepat dan serba canggih, baik kemajuan teknologi informasi dan perubahan-perubahan lainnya. Kami menyadari perubahan zaman yang sangat pesat dan cepat ini dan canggih ini. Kiranya firman Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami tetap terus dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Untuk kami, jemaat-Mu, mohon perlindungan dan penyertaan Tuhan setiap saat. Semoga renungan di pagi ini dapat menjadikan petunjuk bagi kehidupan serta menjadi penentu kehidupan kami dalam mensikapi perubahan zaman saat ini. Berkati kami supaya tetap dapat berkesempatan dan mendengarkan firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu rindu atas firman. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada. Tolonglah mereka dalam segala hal, dan bimbinglah mereka dalam segala kesulitan, agar senantiasa selalu dalam lindungan-Mu. Kami juga menyerahkan saudara kami yang saat ini kurang sehat dimanapun berada. Kiranya Tuhan mampukan dan pulihkan kesehatannya, sehingga dapat berpartisipasi kembali, beraktivitas kembali seperti semula. Kami berserah ya Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin.